Ini ada apa namanya, cerita keren tentang malam dan bintangnya. Tanggal 26 bulan 2 tahun 2025 saya nulisnya. Apakah bumi dan bulan berputar begitu saja? Ataukah ada yang menciptakannya? Apakah mungkin semua terjadi begitu saja? Ya Allah, mengapa bintang selalu mewarnai kegelapan? Langsung dijawab sama bokap menyokapnya. Apakah kalian mengira di dalam kegelapan tidak ada keindahan? Mengapa kalian tidak bersyukur tentang suatu kesempurnaan yang Tuhan suruh alam ajarkan? Bintang itu cahaya. Cahaya itu nggak berbentuk tapi terlihat indah kalau dari kejauhan. Salah coy. Maknanya maknanya itu maknanya itu cahaya. Meskipun bintang itu kan nggak ada bentuknya, karena bercahaya terlihat indah. Intinya apa? Cahaya itu di tempat gelap sekalipun meskipun nggak berbentuk akan terlihat indah. Itu intinya. Nggak tahu. Mengapa kalian tidak bersyukur tentang suatu kesempurnaan yang Tuhan seluruh alam ajarkan? Apakah neraka jahanam yang Tuhan seluruh alam peringatkan tidak menakutkan? Yang debunya saja yang lebih halus dari debu panasnya mampu melelehkan batu. Ya malaikat-malaikat Allah, siksalah mereka untuk waktu yang ditentukan oleh kesalahan mereka sendiri. Ya malaikat-malaikat Allah, kenapa mereka begitu nakal? Apakah mereka tidak pernah mendapatkan peringatan? Dengan sadis dan kejam, fatality disensor. Kata-kata kasar terucap karena ada sebabnya. Hai makhluk yang berpikir lainnya, apakah kalian tidak pernah memikirkan suatu kesempurnaan yang terjadi di setiap pergantian? Ataukah kalian menganggap candaan suatu kehidupan? Ataukah kalian merasa hebat dengan apa yang Tuhan suruh alam titipkan? Ya Allah, mereka Allah bertanya, mereka lah makhluk yang mempercandakan apa yang anak kandungmu peringatkan, dan mereka yang menantang ilmumu ya Allah, dan mereka ingin merendahkan dirimu dan anak kandungmu. Apakah kalian tidak pernah diperingatkan tentang suatu balasan yang baik dan balasan yang tidak baik? Dan tahukah kalian, hukuman kehidupan di dunia ini hanyalah ujian agar kalian berpikir dan tidak melampaui batas. Allah itu besar. Apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya jin itu makhluk yang sombong dan jahil, dan jin itu adalah manusia yang bermain ilmu hitam dan manusia yang licik. Apakah kalian menyalahkan Tuhan seluruh alam atas apa yang kalian lakukan, dan kalian melakukan suatu perumpamaan untuk menandingi apa yang Tuhan suruh alam atau Bapak Raja Neptunus dan Ibu Ratu Grace peringatkan agar kalian melalui anak kandungnya untuk menyampaikan. Itu intinya, agar kalian tidak melampaui batas. Allah itu ada 3, Bapak Raja Neptunus, Ibu Ratu Pantai Selatan, sama saya juga Allah kecil. Fatality disensor dari A sampai Z, dipilih semua hukumannya. Apakah kalian merasa hebat setelah bisa melakukan suatu perumpamaan yang Tuhan suruh alam peringatkan agar kalian tidak melampaui batas? Jawab dengan jujur, disensor. Malaikatnya bebas untuk memilih kata-kata kasarnya untuk meluapkan emosinya sambil menyiksa makhluk yang melakukan perumpamaan untuk ngeledek apa yang Tuhan suruh alam peringatkan. Jadi masa buah jakum dibilangnya buah rambutan? Nana
Susu dibilangnya nana, ngeledek, sedangkan perumpamaannya aja baru debunya ditaruh di telapak kaki, kepala bisa meledak. Itu perumpamaan agar kalian berpikir. Makanya di sini malaikatnya bebas untuk memilih kata-kata kasarnya sambil ngeluapin emosinya, sambil menyiksa orang-orang yang ngeledek apa yang diperingatkan. Itu intinya. Fatality dari A sampai Z dipilih semua hukumannya. Apakah kalian semua merasa hebat dengan apa yang kalian lakukan, dengan membuat perumpamaan yang membuat yang tidak bersalah juga menjadi korban? Fatality dari A sampai Z dipilih semua hukumannya. Yang salah yang dihukum. Ya Allah, apakah suatu kepastian yang ingin hamba tanyakan kepada dirimu membuat kamu marah apa tidak? Kapan hamba nikah ya Rob? Bukankah engkau ingin mempunyai cucu juga? Orang belum megang duitnya sampai sekarang. Dibawain lah duitnya. Di rumahnya, di rumah saya di Serang Banten, di rumah depan material di Kampung Cibedus Kidul, Serang Timur. Dan ingin melihat anakmu bahagia, apakah kurang jelas atau bagaimana? Disensor kata-kata kasar keluar dari mulut malaikat penyiksa. Fatality dari A sampai Z dipilih semua hukumannya. Bapak Raja Neptunus, Allah SWT, sama Ibu Ratu Grace. Ya Allah, Agung saja berkata kepada bokap sama nyokapnya, ya Allah, apakah rasa syukur dan rasa takut yang kau ajarkan kepada hamba dan kepada makhluk yang berpikir lainnya hanya candaan? Ataukah engkau mempunyai suatu balasan yang lebih baik bagi hamba dan makhluk-makhluk yang berpikir lainnya? Ataukah engkau mempunyai suatu balasan yang lebih baik lagi bagi hamba dan kepada makhluk-makhluk yang berpikir lainnya? Allah Subhanahu wa taala berkata, berpeganglah pada Al-Qur'an. Bokap sama nyokap berkata sama anaknya, bokap sama nyokap berkata, sungguh itu sangat baik bagimu jika kamu mengerti Raja Neptunus atau Allah Subhanahu wa taala marah. Hai makhluk yang tidak berpikir, apakah kegelapan dan bintang tidak begitu indah untuk dimaknai? Bokap ngomongnya agak gelagapan. Langsung dibantu sama nyokap. Hai makhluk yang tidak berpikir, apakah kegelapan dan bintangnya tidak begitu indah untuk dimaknain? Ratu Salacia atau istrinya Raja Neptunus atau ibu kandungnya Agung Nusrojo berkata, tunggu Agung Nusrojo menikah dulu terlebih dahulu, baru yang sudah di usia ideal untuk menikah boleh menikah. Raja Neptunus atau Allah Subhanahu wa taala berkata kepada anaknya dan kepada makhluk yang takut dan baik lainnya, jaga jarak dan sendiri-sendiri. Kalau tidak kuat menahan nafsu, ngocok dan onani tidak apa-apa. Dan kalau ingin punya anak, berdoa dan biar yang gaib yang membawakan pejumu atau spermamu kepada pasanganmu. Malaikat Allah berkata, wahai makhluk yang berpikir, takutlah kamu dengan suatu batasan agar kalian tidak melampaui batas dan masuk neraka jahanam. Semua itu hanya ujian. Ya dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya. Itu intinya. Tapi nggak tahu juga. Pokoknya makanya nggak bawain duit aja. Fokusnya nggak bawain duit. Semua yang ada di langit sama di bumi itu punya saya, punya yang ada tompelnya. Semua acara agama itu cuma buat nyenengin saya doang. Makanya kalian kalau ngeliat perumpamaan, ngeliat segala sesuatu langsung dimasukin ke neraka jahanam yang itu. Malaikatnya bebas untuk memilih kata-kata kasarnya sambil meluapin emosinya, sambil menyiksa orang-orang yang ngeledek apa yang diingatin. Itu intinya. Masuk situ juga. Mau masuk situ. Itu intinya. Makanya jangan ngeledek suatu perumpamaan. Ada orang yang ngeledek katanya buah rambutan dibilangnya buah jakum. Buah rambutan mah ya buah rambutan, buah jakum mah ya buah jakum. Itu intinya. Ya makanya jangan ngeledek. Ada zamannya orang-orang yang ngeledek apa yang diingetin. Contohnya kayak si Dinda ngeledek. Itu intinya. Iya makanya jangan pernah ngeledek apa yang diperingatkan. Perumpamaan itu suatu bentuk
suatu bentuk dari peringatan yang Tuhan suruh alam ajarkan kepada anak kandungnya. Tuhan suruh alam itu ada dua, Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan melalui anak kandungnya Agung Nursurojo. Ada orang yang nandingin perumpamaan yang Tuhan suruh alam buat, makanya ambil cabang bayi orang-orang yang nandingin perumpamaan itu intinya perumpamaan itu dibuat agar kalian berpikir dan agar kalian tidak melampaui batas. Malah membuat perumpamaan lagi, udah dibilangin baru debunya aja batu bisa ngeleleh atau meleleh, itu baru debunya belum apinya. Iya, makanya jangan suka nyala artiin perkataan orang lain. Itu masih mending disuruh lompat dari atas gedung, megang mulut, tangan kanan memegang mulut sama hidung, tangan kiri memegang kuping kanan begini, baru lompatnya ke atas air yang di atas gedung. Itu intinya. Masih mending loh ada yang lompat dari atas gedung. Itu makanya jangan suka nyalahin perkataan orang lain, terus jangan berbohong. Saya masih lajang, belum nikah, makanya fokusnya ngebawain uang saya aja. Itu udah yang paling bagus. Enggak juga, cuma ujian doang. Ada langkah 1000, pergi hilang tanpa kabar. Terus kalian semua diminta pertanggungjawaban. Kalian lebih lama menderitanya dari kalian. Kalian semua lebih lama menderitanya dari kalian. Tenang aja. Kalian semua sama-sama menderita. Udah itu aja. Kagak ada, intinya aja. Tentang pengertian perumpamaan dan sifat. Apa itu perumpamaan dan apa itu sifat? Perumpamaan adalah bentuk suatu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Suruh Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Raja Neptunus dan Ibu Ratu Grace melalui anak kandungnya Agung Nursurojo untuk semua makhluknya agar makhluknya berpikir dan bersyukur. Perumpamaan dibuat itu agar orang berpikir dan bersyukur, seperti gunung-gunung yang menahan angin. Bokap sama nyokap menciptakan gunung-gunung agar apa? Agar bisa menahan angin. Apakah kalian tidak mengambil pelajarannya? Ini nabi asli, bukan nabi palsu. Gak ada bercandaan. Apa dialeknya? Bukan dialeknya. Aslinya yang diajarkannya kepadanya seperti gunung-gunung yang menahan angin. Itu perumpamaan agar kalian semua berpikir. Jadi intinya nggak ada bercandaan, asli neraka jahanam. Makanya tertulisin dengan jelas di dalam Al-Quran, perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Tanpa disadari kalian menyanggupi untuk kekal dan abadi di neraka jahanam. Itu salah diri kalian sendiri, langsung dihukum sesuai apa yang terjadi jika dibiarin. Seperti bumi dan bulannya yang tak terpisahkan, seperti mbaknya dan rasa cintanya, seperti rasa syukur yang hanya bisa dirasakan dengan hati dan senyuman. Makanya senyum itu adalah ibadah. Makanya senyum itu ibadah yang paling mudah, yang paling gampang. Makanya ya harus sering tersenyum. Itu intinya. Udah itu intinya. Makanya menunggu apa lagi? Bergerak langsung. Bawain uang saya, kasih sama saya langsung. Gak usah minta pendapat dari yang lainnya. Udah itu intinya. Allah itu perumpamaan seperti waktu yang gak berputar atau waktu yang selalu berputar. Artinya apa? Hanya menunggu. Orang yang berurusan dengan Allah itu hanya menunggu waktu. Kalian mau menunggu juga? Ya itu salah diri kalian sendiri. Itu intinya. Ya sajaknya mah keren-keren. Seperti air hujan yang membasahi bumi, membersihkan udara. Seperti tetesan air mata yang mengalir dari mata manusia merupakan anugerah terindah dari Tuhan yang hadir
di tengah kekacauan rasa yang tersakiti. Karena perasaan yang mengingatkan dan perasaan yang melupakan. Di saat kita menangis, kita akan ingat dengan sesuatu. Dan kita akan lupa dengan sesuatu. Makanya kalau lagi nangis itu jangan lama-lama. Nanti gak bisa ngelihat keindahan dunia. Karena tangisan itu mampu menghapuskan rasa syukur. Itu intinya. Saya masalah ladenin aja. Karena jelas bayarannya, bukan jelas bayarannya. Saya capek ngejelasinnya sama kalian. Udah bergerak langsung, bawain uang saya. Kasih sama saya langsung uang saya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu punya saya. Kata bokap sama nyokap, Gung, dari Agung Nursurojo terakhir. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu punya Agung Nursurojo. Itu kata bokap sama nyokap. 1440 Hijriah itu hari perhitungan. Ya kalian bermain-main sama saya mah orangnya saya diemin, saya senyumin. Saya senyumin. Cuman dalam hati saya, kapan nih orang kenanya nih? Dalam hati saya kayak begitu. Makanya kalau berjanji harus siap berjuang. Jangan banyakkan berjanji, terus disuruh berjuangnya pura-pura mati, akhirnya mati beneran. Itu intinya. Ya itu makanya jangan pura-pura mati, ntar mati beneran. Nanti sambung lagi. Kalau yang satunya lagi, bumi adalah planet dengan beragam keunikannya dari flora dan faunanya. Ada kalanya gelap, ada kalanya terang, ada awan yang meneteskan air, ada pun tanah yang menyimpankan air. Tanah itu menyimpankan air. Itu perkataan dari mana? Kalau bukan Nabi Allah apa namanya? Bisa kalian membuat seperti itu? Ya makanya tertulisin dengan jelas di dalam Al-Quran. Perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Jadi tanpa disadari kalian menyanggupi untuk kekal dan abadi di neraka jahanam, langsung dihukum sesuai apa yang terjadi jika dibiarin. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Lebih semuanya. Makanya tangan kirinya tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Tangan kanan tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat, yang ditunggu-tunggu kelahirannya Dewa Krishna. Dewa Krishna itu saya, dia kematian agama Shinto, Avatar, Pangeran Juko, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro nggak tahu, Lubu, Satyo Piningit, Anak Wayang, Anak Gunung, itu saya semua. Makanya bokap sama nyokap itu hanya mengutus saya untuk ngurusin semua jalan agama. Kalau nggak bisa dididik ya dihukum. Kalau dihukum nggak mau berubah ya dibunuh. Karena ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum yang harus sampai dibunuh. Udah itu intinya. Neraka jahanam itu sangat sadis. Kulit yang gosong diganti sama kulit yang baru. Artinya apaan? Artinya semua itu hanya ujian. Kalau kalah sama ujiannya ya udah salahnya sendiri. Fokusnya ngebawain uang saya, kasih langsung sama saya. Tahu duit, tahu uang, tahu uang apa aja yang berlaku di tahun 2025. Sekarang tanggal 22 sekarang tahun 2025, tanggal 22 September jam 10:47, jam 11 kurang 13 menit. Makanya yang bawa peringatan di akhir zaman, kata bokap menyokap, namanya akan seperti namaku. Agung itu artinya besar, Allah itu artinya besar, Subhanahu itu artinya maha suci, Nur itu artinya cahaya. Orang yang suci, orang yang jujur, mukanya selalu bercahaya.
Orang yang bercahaya itu orang yang suci atau orang yang jujur. Subhanahu itu maha suci. Surojo, sadar ngomongnya, Surojo itu artinya malam 1 Suro tanggalan Jawa. 1 Muharram itu tahun baru Islam. Awal kehidupan, wa ta'ala itu artinya maha tinggi. Karena bokap sama nyokap gak pernah ngerendahin makhluk-makhluknya, makanya disebutnya, atau angka ke-1 juga, atau Tuhan yang ke-1. Makanya disebutnya maha tinggi. Makanya disuruh sujudnya karena matahari tenggelam. Udah itu intinya. Mau ke candi nggak apa-apa, mau ke Ka'bah nggak apa-apa, yang penting kelakuan. Ini di sini nih, ini kan lagi live, lagi direkam kameranya, gambarnya. GPS-nya aja nggak pas, GPS-nya aja lari-larian, yang nggak ada bercandaan. GPS-nya aja nggak pas, no, GPS-nya nggak pas. Orangnya di mana, GPS-nya di mana? Itu makanya jaringan internasional. Ngerti nggak arti kata jaringan internasional? GPS-nya aja ada yang ngelacak, ada yang bukan yang ngelacak, ada yang nyadap. Jadi poin pentingnya itu tadi, poin pentingnya. Lintang 6 selatan. Lintang 6 selatan 094733, bujurnya 106 198 177. Ini di rumah ini benar. Saya nggak kemana-mana dari kemarin di rumah melulu, cuman kemarin ke Masjid Agung Banten cuman berapa jam doang. Nggak usah pura-pura tolol lah, nggak usah pura-pura bego lah. Nggak ada bercandaan. Udah dibilangin. Nama Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Kalau ada orang yang ngomong, Agung Nusrojo terlambat dakwanya, terlambat pala lu terlambat. Makanya di dalam rukun iman ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Kiamat itu cuma dipercayain doang. Kenapa? Karena bumi itu nggak bakalan hancur-hancur. Karena tata surya dibuat dengan kadarnya atau dengan takarannya. Ketika planet yang satu ingin mendekati planet yang lainnya, mereka akan berjauhan. Kan ini planet yang satunya nih, pengen mendekati planet yang lainnya nih, akan berjauhan. Makanya ketika saya ngomong aja ini ada yang masuk ke raganya, itu pelaku indoktrinisasi yang masuk ke raganya, yang bermain dengan riak dan lain sebagainya. Itu intinya. Makanya fokusnya udah ngebawain duit aja. Kan udah jelasin, semua acara agama cuman buat nyenengin saya doang. Kalian itu udah pada disuruh pergi. Warga kota Serang yang di kampung Ciwidey Kidul itu udah pada disuruh pergi. Cuman mereka ngelakuin persandiwaraan, ingin membunuh sayanya beneran. Makanya banyak-banyak amit-amit cabang bayi. Di sononya mah ampun-ampunan lu, nyampe sininya kelakuannya kayak binatang lu. Itu intinya. Mereka itu ngelakuin segala sesuatunya itu secara sadar, secara terang-terangan, menantang ilmu dari Tuhan seluruh alamnya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada suatu kaum yang ditangguhin kematiannya sampai hari kiamat. Mungkin kalian salah satu kaumnya. Neraka jahanam itu sangat sadis. Itu intinya. Gak ada kata ampun, gak ada kata maaf. Bawainlah uang saya. Itu intinya. Ya desiliun tahun kuat diliun tahun, desiliun tahun kuat diliun tahun, itu nggak bohongan, nggak bercandaan. Makanya orang yang ngaku-ngakuin segala sesuatu itu wajib mati. Udah dijelasin semuanya itu punya saya, kalian ngaku-ngakuin segala sesuatu, ya wajib mati. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Agama yang lurus, Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, Islam aliran Al-Quran. Itu agama yang lurus.
ya kelihatan dengan jelas. Orang dilihat toh. Makanya yang punya kerajaan di timur sama kerajaan yang di barat, anak kandung semata wayangnya, anak kandung satu-satunya, Tuhan seluruh alam yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya, yang diutus ke bumi untuk menciptakan kesetaraan kepada seluruh dunia dengan pendidikan dan rasa takut akan hukuman. Sistemnya udah jelas, semuanya udah jelas. Jadi kalian mau nunggu apa lagi? Mau nunggu dilaknat? Itu intinya, yang gak ada kata ampun sama sekali. Lama kurungan sama penderitaan. Gak usah pura-pura bego, apalagi pura-pura tolol. Fokusnya ngebawain uang saya langsung. Di Serang Banten, Serang Timur. Saya mah biasa kerja. Saya mah bikin segala sesuatunya itu secara sadar. Nggak dirasukin. Ya inilah muka aslinya. Dewa Krishna. Waktu kecil Dewa Krishna, udah gede jadi Dewa Siwa. Jadi jangan berbohong, apalagi berbelit dan lain sebagainya. Udara itu bisa menjadi saksi. Udara bisa menjadi saksi. Rumput bisa menjadi saksi. Kayak kamar nih, kayak kamar ini nih. Nih, kayak kamar ini nih. Kan kamar nih. Ini kasur ini bisa jadi saksi. Ini bisa jadi saksi. Ini bisa jadi saksi. Makanya yang bego, yang tolol siapa? Kalian semua. Di akhirat berbohong. Bego apa tolol? Kalau bego bego aja, kalau tolol tolol aja. Jangan bego, udah tolol lagi. Ditantang lagi ilmu Allahnya. Makanya itu tertulis dengan jelas dalam Al-Quran. Perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Tanpa disadari kalian menyanggupi untuk kekal dan abadi di neraka jahanam. Langsung dihukum sesuai apa yang terjadi jika dibiarin. Udah fokusnya ngebawain duit, mau nunggu apa lagi? Di rumah ini, benar di rumah ini, makanya kendalanya ketika saya ke Jakarta, yang di Jakartanya itu dirasukin sama pelaku-pelaku indoktrinasi. Dilihat, oh no, GPS-nya aja bergerak-bergerak sendiri, HP-nya mah diam, GPS-nya bergerak-bergerak sendiri. Makanya ya dibiarin. Kenapa dibiarin? Karena kalian semua itu yang gak mau jujur itu ngebayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Gak ada kata ampun, gak ada kata maaf. Itu intinya. Nanti sambung lagi.